Saya persilahkan kepada Dokter Nungki untuk apa bahan yang akan dibagikan malam ini. Semoga semakin membuat kita semakin memahami uh, bagaimana sih cara kita untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan melalui apa yang dituliskan oleh Santa Teresa. Kepada Dokter Nungki saya persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Mega. Saya izin share screen ya. Bab 8 sampai bab 11, mudah-mudahan saya nggak salah lagi. Mungkin yang akan saya sampaikan di sini itu sekedar pancingan ya buat berdiskusi dari teman-teman yang saya yakin referensi silangnya luar biasa, sedangkan saya cuma membaca dari buku ini. Uh, bab, bab 8. Ini salah tulis yang betul bab 8 ya. Bab 8 ini Santa Teresa menasihati suster-susternya di biara tentang kelepasan hati. Jadi Santa Teresa mengharapkan suster-suster itu bisa melepaskan segala sesuatu di dunia ini dan hanya memeluk Tuhan di dalam hati. Santa Teresa itu berpesan, yang penting itu ada niat berjuang dalam kelepasan ini. Maka kalau kita ada niat dalam berjuang, maka pasti Tuhan akan membantu memberi rahmat sehingga semakin hari, semakin lama itu kita sudah tidak perlu lagi untuk bersusah payah melepaskan segala sesuatu di dunia ini. Santa Teresa juga merasa bahwa suster-suster yang ada di biara Santa Teresa saat itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan sehingga mendapatkan kesempatan untuk bisa terlepas dari masalah-masalah duniawi. Jadi Santa Teresa ini merasa Tuhan itu sangat baik karena memberi Santa Teresa dan suster-suster di biara Santa Teresa itu kesempatan untuk bisa lebih mudah dekat dengan Tuhan. Dengan hidup di biara, eh, dibatasi pergaulannya dengan duniawi, sehingga bisa lebih terpusat dari suster. Lebih terpusat pada Tuhan. Maka menurut Santa Teresa, bila suster-suster itu melakukan kesalahan, ia jauh lebih bersalah daripada orang lain yang tidak mendapatkan kesempatan seperti suster-suster ini untuk bisa terlepas dari beban-beban duniawi. Santa Teresa menasihati supaya suster-suster ini memiliki kelepasan hati terhadap apapun dan siapapun. Relasi dengan siapapun, termasuk keluarga, harus hanya karena itu berguna bagi jiwa dan perkembangan rohani. Jadi, suster-suster ini sebaiknya eh, bertemu keluarga itu hanya kalau keluarga itu memberi perkembangan berguna bagi perkembangan jiwa dan perkembangan rohani. Atau hanya untuk memuaskan keluarga saja, tapi bukan memuaskan keinginan suster-suster. Bila suster-suster itu tidak dapat menghilangkan rasa keterikatan dengan keluarga ini, maka suster-suster itu harus menganggap bahwa dirinya itu memerlukan obat. Kalau dan memerlukan obat supaya sembuh dari keterikatan dengan keluarga ini. Tapi bila suster-suster ini sudah berusaha mendapatkan obat, tetapi tidak dapat menghilangkan rasa keterikatan dengan keluarga, maka Santa Teresa mengatakan bahwa mungkin dia tidak terpanggil dalam biara yang dibentuk oleh Santa Teresa ini. Karena menurut Santa Teresa di luar sana, di luar biara Santa Teresa ini ada banyak biara-biara yang lebih bebas sehingga misalnya keluarga lebih bebas mengunjungi, lebih bebas berrelasi dengan keluarga. Santa Teresa menyarankan untuk yang masih terikat dengan keluarga atau relasi lain agar tidak bertemu dengan mereka sampai rohnya mengalami kebebasan dan kepenuhan dari Tuhan. Nah, ini mungkin nanti eh, kita mengundang Romo Eki untuk bisa sharing mungkin ya, karena bagaimana melepaskan dengan ikatan keluarga ini, karena bagi kita tentu keluarga ini adalah ikatan yang paling sulit untuk dilepaskan. Apakah sangat berat, Romo, ataukah biasa-biasa saja atau ada tantangan-tantangan lainnya mungkin Romo Eki nanti bisa sharing gitu. Kemudian
Bab 9 itu juga masih tentang ikatan yang paling kuat menurut Santa Teresa dengan duniawi itu adalah ikatan dengan keluarga. Eh, Sebetulnya relasi dengan keluarga menurut Santa Teresa akan mendatangkan kerugian karena suster-suster itu tidak bisa terlibat misalnya ikut rekreasi, ikut bersenang-senang dan keluarga karena bagi kehidupan suster-suster di Biara Santa Teresa ini itu ada sesuatu yang tidak halal istilahnya. Karena kesenangan jasmani akan membawa kerugian pada jiwa-jiwa kita. Di Biara Santa Teresa ini semua adalah milik bersama, sehingga suster-suster terbebas dari pencobaan mendapat kesenangan jasmani dari keluarga, karena bila keluarga memberi sesuatu itu akan menjadi milik bersama. Dan Santa Teresa juga mengatakan bahwa bila suster-suster itu akan terbebas melepaskan keterikatannya dengan keluarga, maka percayalah bahwa Tuhan akan menggantikan keluarga itu dengan keluarga yang jauh lebih baik dari keluarga mereka sendiri dengan memenuhi kebutuhan para suster dan eh, orang-orang itu akan menjadi keluarga yang istilahnya membantu para suster tanpa mengharapkan sesuatu dari para suster itu. Banyak kerugian-kerugian rohani yang bisa ditimbulkan bila para rohaniwan tidak melepaskan keterikatan dengan keluarga. Dan sudah banyak para kudus yang sudah menuliskan tentang hal ini. Hendaknya para suster tetap mendoakan keluarga mereka dan tetap menghibur keluarga mereka. Tetapi hati tetap lepas dari mereka. Santa Teresa mengatakan dari pengalamannya bahwa dalam masa-masa sulit, hamba-hamba Tuhanlah yang membantunya. Jadi hamba-hamba Tuhan yang dikirimkan oleh Tuhan untuk membantu sebagai keluarganya, keluarga barunya. Keluarga baru ini akan selalu membantu kita dan tidak mengharapkan balasan dari kita, tetapi hanya mengharapkan cinta dan rahmat dari Tuhan. Nah, bab 9 dikatakan oleh Suster Teresa, Santa Teresa, bahwa keluarga itu adalah sumber kelekatan yang paling besar. Beberapa mungkin Santa Teresa menyarankan para suster untuk melepaskan kelekatan ini dengan membuat jarak secara lahiriah. Misalnya pergi ke luar kota atau ke luar negeri. Tetapi sebetulnya kadang-kadang cara itu juga tidak berhasil. Jadi cara yang paling baik adalah dengan memeluk Tuhan secara penuh dengan jiwa kita. Tetapi untuk bisa memeluk Tuhan secara penuh itu memerlukan waktu dan juga penuh rahmat Tuhan. Dan selama menunggu waktu itu, baiklah bila para suster ini mengambil jarak secara lahiriah. Masih bab 10 masih tentang kelepasan hati. Nah, di sini Santa Teresa mengingatkan pada suster-susternya setelah melepaskan diri dari duniawi dan keluarga, serta menutup diri dalam klausura, suster-suster ini eh, janganlah menjadi merasa bahwa sudah lepas dari segala sesuatu dan tidak dan merasa bahwa sudah tidak ada cobaan lagi. Saya jadi ingat katanya Bu Riril ya, yang sudah malang melintang live in di biara-biara ya, Dokter Riril ya, bahwa cobaan di dinding-dinding biara itu malah lebih besar ya Dokter Riril ya. Nah, nanti mungkin Dokter Riril bisa cerita atau Romo Eki mungkin bisa cerita bahwa dengan di dalam dinding biara ini uh, apakah masih ada godaan-godaan yang membuat kita tidak lepas atau membuat keterikatan-keterikatan lain. Di sini Santa Teresa mengatakan bahwa keterikatan lain itu seperti kehendak kita, misalnya adalah kehendak kita sendiri, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang penting, dan hal-hal lain yang akan merampas kebebasan rohani menuju penciptanya. Mungkin di buku 1 kemarin kita ingat juga bahwa ada yang namanya keterikatan rohani. Bila kita mulai menyukai sesuatu hal, Santa Teresa berpesan bahkan hal-hal yang kecil sekalipun harus segera dibelokkan dan alihkan pikiran kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membantu kita. Nah, menurut Santa Teresa, selain keluarga itu eh, sangat sulit adalah melepaskan diri dari diri kita sendiri. Karena kita itu sangat dekat dan sangat mencintai diri sendiri.
Kemarin itu teman saya cerita bahwa ada siapa orang terkenal itu yang ngomong, tapi saya lupa, bahwa kalau dalam kehidupan rumah tangga itu sebaiknya kita uh, paling ngopeni adalah pasangan kita, karena nanti anak-anak kita kan akan meninggalkan kita. Tapi sebetulnya justru yang harus kita openi itu adalah diri kita sendiri, karena yang akan mendampingi kita sampai meninggal itu adalah diri kita sendiri. Nah, makanya diri kita itu adalah orang yang sangat dekat dan paling kita cintai, sehingga sangat sulit untuk melepaskan dan melawan diri kita sendiri. Nah, untuk melawan kelekatan-lekatan terhadap diri sendiri, kelekatan-kelekatan rohani, itu diperlukan kerendahan hati. Kerendahan hati dan kelepasan rohani adalah dua senjata untuk melawan dunia dan jerat-jerat setan. Dua senjata ini akan membuat kita tidak takut kehilangan apapun kecuali kehilangan perkenan Tuhan dan anugerah kebajikan-kebajikan dari Tuhan karena kesalahan diri kita sendiri. Jadi kerendahan hati dan kelepasan ini membuat kita tidak akan takut kehilangan hal-hal duniawi, kehormatan, dan lain-lain, tetapi kita hanya takut kehilangan rahmat Tuhan, anugerah-anugerah kebajikan Tuhan karena kesalahan kita. Kerendahan hati membuat orang tidak mengerti bahwa dia mempunyai kebajikan-kebajikan, walaupun ia sangat menghargainya dan selalu berusaha untuk mempunyai kebajikan-kebajikan tersebut. Nah, karena orang yang rendah hati ini tidak tahu kalau dia itu mempunyai kebajikan-kebajikan, padahal dia sangat menghargai kebajikan-kebajikan itu, maka setiap hari dia tetap selalu berusaha supaya mempunyai kebajikan-kebajikan tersebut. Akibatnya, semakin lama kebajikan-kebajikan tersebut akan semakin sempurna, karena orang tersebut yang tidak tahu bahwa dia sebetulnya sudah punya kebajikan-kebajikan tersebut selalu mengusahakan menjadi lebih baik. Nah, salah satu cara untuk kita melawan diri kita sendiri, menurut Santa Teresa adalah dengan tidak memanjakan tubuh kita. Di Regula Biara Santa Teresa ada aturan mati raga. Menurut Santa Teresa, mati raga ini harus mempunyai tujuan, yaitu bersatu dengan Tuhan. Karena ada beberapa orang yang melakukan mati raga tapi tanpa tujuan, maka setan akan dengan mudah membisikkan bahwa kita sudah menyakiti diri kita sendiri dan menakut-nakuti diri kita akan kehilangan kesehatan, sehingga takut untuk mencoba mati raga, bahkan jenis mati raga yang sangat ringan. Yang dicontohkan oleh Santa Teresa adalah silensium ya. Jadi silensium itu tidak akan merugikan kita sama sekali, tapi kalau kita sudah eh, sangat menyayangi diri kita, sangat takut menyakiti diri kita, itu akan bahkan untuk silensium pun akan takut mencoba gitu. Nah, terkadang seorang priorin itu akan memaklumi kealpaan seorang suster dengan alasan sakit karena takut eh, dia kurang cinta kasih terhadap suster itu. Santa Teresa menasihati suster-susternya supaya tidak mengasihani diri sendiri secara berlebihan. Tetapi bila sungguh-sungguh sakit, sebaiknya segera minum obat. Santa Teresa juga mengatakan bahwa tidak lebih baik suster-suster itu tidak mengeluh, tetapi batinnya sibuk dengan mengasihani diri sendiri. Jadi, walaupun secara lahiriah tidak mengeluh, tapi kalau batinnya itu mengasihani diri sendiri, itu juga sama saja menurut Suster Teresa. Tetapi apabila kita sudah terbebas dari cinta diri, hal-hal itu tidak akan lagi kita lakukan. Santa Teresa juga yakin di mana ada doa dan kasih sesama suster akan mengerti kebutuhan satu sama lain. Jadi kalau misalnya ada temannya yang memang betul-betul sakit, Santa Teresa yakin bahwa suster-suster yang lain akan betul-betul mengerti. Santa Teresa menasihati agar kita jangan terbiasa mengeluh, karena hal itu akan menjadi suatu kebiasaan dan pada akhirnya sulit untuk berhenti. Nah, ini uh, salah satu quote-nya Dr. Santa Teresa ya. Sebab tubuh kita ini punya satu salah. Semakin kamu mengasihaninya, semakin didapatnya alasan untuk mengeluh. Manusia luar biasa suka dikasihani, dan jika ada sesuatu yang kelihatannya masuk akal untuk dikasihani, betapapun kecilnya kebutuhan akan hal itu,
jiwa yang malang itu dikuasainya dan terhalang untuk maju. Jadi kemarin Dokter Cahyo pernah mengatakan bahwa manusia itu memang suka menderita, ya. Jadi kalau ada alasan sekecil apapun itu dia akan merasa menderita. Suta Teresa mengajarkan bahwa kita tidak mengeluh karena mengeluh itu tidak akan menghilangkan penderitaan. Santa Teresa menyarankan suster-susternya untuk menerima penderitaan-penderitaan yang kecil-kecil itu sebagai silih atas dosa-dosa. Santa Teresa juga mengingatkan suster-suster bahwa banyak orang di luar tembok biara yang menderita tapi tidak bisa mengeluh. Contohnya orang-orang miskin, kemudian wanita-wanita yang menikah dan tidak yang menikah dan punya masalah tapi tidak berani mengeluh pada suaminya maupun tidak berani mengeluh pada lingkungan sekitarnya. Santa Teresa mengingatkan bahwa suster-suster yang ada di dalam biara, khususnya yang di biara Santa Teresa ini, bahwa mereka sudah bebas dari cobaan-cobaan duniawi seperti di atas, yaitu walau pasti kecukupan walaupun tidak berlebihan. Jadi di luar biara itu banyak orang-orang yang pada saat itu sangat miskin, sangat tidak bisa makan, dan juga tidak punya masalah-masalah untuk dalam hidup berkeluarga. Eh, Santa Teresa juga mengingatkan bahwa mati raga ini bukan tentang penyakit dengan gejala yang sungguh-sungguh. Santa Teresa meminta suster-suster untuk mengingat pertapa-pertapa yang mati raga di Padang Gurun yang menjadi teladan biara Santa Teresa ini. Bahwa di sana petapa-petapa itu kekurangan air, kekurangan makan, kepanasan, tetapi mereka tidak mengeluh dan itu dijadikan silih bagi dosa-dosa mereka dan dosa-dosa orang lain. Santa Teresa selalu berpesan supaya suster-susternya tidak memanjakan tubuh. Nah, untuk tidak memanjakan tubuh atau mati raga ini, diperlukan tekad yang kuat untuk memindahkan tubuh sehari demi sehari. Jadi belajarnya sehari demi sehari dan nanti seiring dengan tekad yang kuat itu, rahmat Tuhan akan membantu kita menguasai tubuh kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di bab 8 sampai bab 11. Monggo diskusinya, mungkin saya juga uh, menginginkan ini kan Suster Santa Teresa memang berpesan untuk khususnya untuk suster-suster yang tinggal di biara ini ya. Bagaimana korelasinya, relevansinya dengan kita yang hidup di awam Romo. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon Terima kasih. masukan. Terima kasih Dokter Nungki untuk apa bahannya yang bagus sehingga ini bisa untuk apa ya diskusi kita malam ini dan tentunya kalau tadi kelekatan dengan keluarga itu sebenarnya bukan hanya pada orang yang dibiara ya, orang-orang awam ini makanya kita seringkali bilang jangan KKN lah. Itu kan sebenarnya juga efek dari ini ya, kelekatan dengan Kelekatan. keluarga. Nah, semoga nanti bisa menjadi diskusi yang menarik. Silahkan bagi Romo maupun Bapak Ibu yang ada di sini bila ingin menanggapi atau memberikan saran. Ya. Terima kasih. Desi, Boleh, nggih, boleh silakan dokter. ya. Nggih. Makasih. Mendengarkan topik ini sungguh-sungguh sangat berat ini. Hmm. Karena kalau mendengarkan kisah hidupnya Santa Teresa di dalam kehidupan kebiaraan, saya kira selaras ya. Bisa dicapai lah gitu, hidup untuk tidak melekat. Tetapi hidup sebagai awam itu pasti melekat. Hukumnya melekat. Melekat kita mencintai pasangan, mencintai anak-anak itu sudah melekat. Padahal salah satu hal yang dilakukan ini misalnya kalau kita melihat salah satu ajaran dari filosofi Stoa itu mengatakan gini, untuk belajar tidak melekat pada keluarga gini. Ketika anaknya tidur dia berbisik walaupun tidak diucapkan tapi hanya dalam hati. Kira-kira bahasanya gini, nak nanti kamu akan mati, kita akan berpisah, kamu bukan milikku, kamu nanti suatu saat pergi. Artinya
ini menggambarkan bahwa secara akal mereka yang tidak melekat itu sampai sebegitu jauhnya untuk menerapkan upaya-upaya tidak melekat. Padahal ajaran Kristiani mengatakan kasihilah, cinta. Nah, kita kalau cinta dengan keluarga kan cinta yang melekat. Makanya sungguh-sungguh sepertinya tidak masuk akal secara 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 akal bahwa untuk tidak melekat dengan segala kita memiliki lalu harus kita lepaskan itu kan. Kalau saya membagi hidup itu jadi dua. Hidup untuk berjuang memiliki, tetapi pada suatu titik kita dipaksa untuk melepaskan. Entah itu ketika kita mau mati, ketika kita sakit, baru kita belajar melepas. Tapi sebelum itu kita itu betul-betul melekat. Jadi pertanyaannya adalah, mungkinkah ya sebagai orang awam kita bisa betul-betul belajar melepas? Dan kalau memang bisa belajar melepas, dari mana kita mulai? Hal-hal praktis yang bisa kita lakukan. Karena saya ingat kata-katanya Santa Teresa mengatakan gini, apa bagian kecil dari perjalanan itu merupakan keseluruhan dari perjalanan. Itu halaman 128 beberapa. Artinya, kalau kita ingin tidak melekat berarti kan ya hal-hal kecil itu tidak akan bermakna kalau yang lain juga tidak melekat karena itu secara keseluruhan tentunya hukumnya menurut Santa Teresa. Jadi saya hanya share saja bahwa betapa sulitnya sebagai orang awam untuk menjalani kehidupan untuk bersikap lepas bebas ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Dokter Cahya untuk apa tambahannya yang cukup menarik ya dok. Tadi juga Bu Sri bilang, aduh kok sedih ya, maksudnya masuk kondisi iya anaknya seperti itu gitu kan. Maksudnya sebenarnya sih itu juga untuk mengajarkan kita agar sebenarnya bagaimana sih kita itu tadi ya mencintai tapi tidak melekat gitu. Ya. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Saya mungkin menyambung dulu ya, Bu Mega, biar Bu Ya Shirley nanti silahkan Romo. sedihnya jangan kebangetan. Nah, mengenai topik ini, ya kan satu tema yang sangat khas stres saya. Jadi kan kemarin kita sudah dapat pemetaan itu paling tidak ada 3 prinsip yang menjadi prinsip dasar dalam doa. Teresa itu selain kerendahan hati dan cinta akan sesama, salah satunya adalah kelepasan. Dan ini memang tema yang sangat digarisbawahi di bab-bab ini, bab 8 sampai bab 11 secara khusus. Dan Teresa memang membawakan ada 3 jenis kelepasan yang harus diusahakan untuk mendukung kerohanian atau hidup doanya. Ya, jadi lepas dari. Nanti kita akan sampai pada apa tujuan dari kelepasan itu. Lepas dari hal mana saja kita perlu melepaskan diri. Teresa uraikan ada 3. Pertama, lepas dari keluarga. Kedua, kelepasan dari tubuh. Ini mengenai kedagingan. Dan ketiga itu kelepasan dari kecenderungan untuk mementingkan diri. Jadi dari 3 hal yang mana kita harus melepaskan diri menurut Teresa ini, dengan juga ada 3 tujuan. Lepas untuk. Lepas untuk apa? Ya. Mengenai kelepasan dari keluarga, memang ya tadi Bu Nungki meminta apakah ya ini memang lebih mudah dihayati, kami sebagai biarawan biarawati. Tapi itu memang Teresa bicara dalam konteks hidup membiara, tapi kalau kita hubungkan relevansinya juga jelas bahwa seringkali hal-hal yang juga karena ini dalam konteks ini sebagai prinsip dalam doa Teresa uraikan tentang ini semua. Seringkali justru yang membuat langkah kita agak lamban dalam kerohanian justru juga karena keluarga misalnya. Karena kelekatan kalau bahasa Teresa memang harus tegas. Tapi mungkin dalam bentuk sederhana dalam arti bahwa karena perhatian kita terhadap
kemajuan atau perkembangan rohani itu, teralihkan energi kita juga untuk memperhatikan misalnya keluarga, suami dan anak-anak dan sebagainya. Tapi saya mau ingatkan bahwa keluarga yang sesungguhnya itu adalah orang-orang yang punya kehendak yang sama untuk maju di jalan Tuhan. Dan Santa Teresa katakan, semakin kita bisa melepaskan diri dari keluarga biologis itu, Tuhan sudah siapkan keluarga-keluarga yang baru, yang bisa menjadi satu alasan, satu kekuatan untuk kita bisa maju bersama. Dan menurut Santa Teresa, mereka yang dikirimkan Tuhan itu bukanlah orang-orang yang salah. Walaupun seringkali gesekan atau konflik itu terjadi, tapi Teresa mau yakinkan itu. Sama halnya kalau kita hantar konteks ini dalam hidup berkeluarga atau dalam hidup bertetangga. Tuhan tidak keliru menempatkan siapa yang akan menjadi orang-orang terdekat dalam hidup kita. Tuhan tidak keliru karena saya ingatkan itu selalu dengan maksud untuk kita juga dibantu untuk maju dalam kerohanian. Ya, jadi seperti kemarin kita sudah refleksikan, ya, kasih itu tidak bisa dipraktikkan dalam kesendirian. Maka Tuhan seakan menempatkan juga orang-orang lain di sekitar hidup kita untuk membentuk atau menjadi subjek yang sepadan untuk dicintai, untuk kita kasih. Ini mengenai kelepasan dari keluarga. Kemudian kelepasan dari tubuh. Ya, tadi Teresa katakan tentang mengeluh tentang keterbatasan fisik, hal-hal yang membuat kita berhenti berdoa dan sebagainya. Teresa ingatkan itu. Seringkali mungkin kita juga merasa ya pilek sedikit jadi alasan yang supaya kita tidak jadi ke gereja atau misalnya, atau mungkin ini keseleo sedikit atau leher tegang sedikit jadi alasan untuk tidak berdoa. Jadi hal-hal ini terus saya katakan kelekatan terhadap tubuh ini juga perlu perjuangan lebih supaya membantu kita untuk maju dalam kerohanian untuk bisa berdoa dengan baik. Dan sekali lagi konteksnya adalah bicara tentang prinsip dasar untuk berdoa, terus saya bicara tentang kelepasan ini. Jadi dari tubuh yang mungkin jelas termasuk Teresa ingatkan bahwa semakin keinginan untuk melayani tubuh itu kita penuhi, maka semakin tubuh akan menuntut lebih. Jadi setelah keinginan yang satu terpuaskan akan timbul keinginan lain yang lebih besar. Dan kekuatan dari keinginan itu tidak terbatas. Power of desire is limitless. Maka Teresa ingatkan, keinginan tubuh itu semakin dilayani, dia akan semakin tuntut lebih. Ya. Misalnya harusnya bangun pagi, kita sudah rencanakan harus bangun jam 5. Alarm jam 5 bunyi, tambah lagi dikit. Tambah 15 menit. Oke, tunda lagi. Tapi tubuh minta lebih ya. Tiba-tiba kaget sudah jam 7. Artinya satu keinginan untuk melayani permintaan tubuh itu. Kita layani semakin dia minta lebih. Dan keinginan itu berkembang. Maka Teresa ingatkan kita juga mesti berjuang untuk melepaskan diri kita terhadap tubuh itu. Nah, ini contoh konkret. Lalu yang ketiga itu lepas dari kecenderungan untuk mementingkan hidup dan diri sendiri. Nah, jadi kecenderungan untuk mementingkan diri ini menjadi satu godaan yang paling sulit untuk diperangi karena ini menjadi bawaan alamiah kita. Kecenderungan alamiah setiap orang adalah untuk lebih mengutamakan diri daripada orang lain. Nah, jadi apa yang menjadi peringatan Santa Teresa ini sekali lagi dalam kaitan dengan bagaimana praktek doa itu dilakukan. Nah, lalu bagian kedua kita lihat apa tujuan menurut Santa Teresa kita untuk apa kita mesti belajar kelepasan. Kurang lebih 3 alasan. Pertama menurut Santa Teresa supaya kita rela menanggung penderitaan. Karena dalam buku Jalan Kesempurnaan bab 10 nomor 5 Teresa katakan, tujuan kamu berada di sini bukan untuk hidup enak bagi Kristus, tetapi untuk mati bagi Dia. Nah, jadi kerelaan untuk menderita dan mati bagi Kristus itu memang menuntut kelepasan sempurna. Dan itu menjadi tujuannya. Maka sejauh saya menangkap, Santa Teresa tentu tidak memaksudkan kematian dalam arti harfiah, tetapi kematian terus-menerus
bisa saja dari kebiasaan buruk kita, dari kecenderungan-kecenderungan yang tidak sehat, dari perilaku-perilaku yang menyimpang, bahkan dari kebiasaan-kebiasaan yang menjauhkan kita dari praktek-praktek kesalehan yang baik. Jadi dari hal inilah kita perlu melepaskan diri. Itu tujuan kita belajar kelepasan yang pertama adalah supaya kita rela untuk menanggung penderitaan. Ini menurut Santa Teresa. Jadi kalau kita makin maju dalam semangat kelepasan, makin sedikit alasan kita untuk mengeluh dengan hidup. Karena kita sudah lebih siap untuk berkorban, untuk menderita. Nah, ya. Dan yang kedua tujuannya itu menurut Santa Teresa supaya maju di jalan doa. Agar kita sehat secara batinnya. Makanya kelepasan ini perlu diusahakan. Tidak mencari penghiburan bagi diri sendiri, tetapi bagi orang lain. Ya, maka Teresa ingatkan tadi di Jalan Kesempurnaan bab 11 itu, keluarga itu boleh kunjung ke biara, khusus untuk yang tinggal di biara. Keluarga itu hanya boleh datang kalau mereka butuh dihibur. Bukan sebaliknya minta keluarga datang justru untuk menghibur suster, frater, atau romo di biara. Jadi ini adalah satu kelepasan, Santa Teresa ingat. Keluarga boleh tetap berhubungan, tetapi dalam arti sejauh mereka memang butuh dihibur, butuh dibantu secara rohani. Bukan sebaliknya karena romonya, karena fraternya, susternya butuh dihibur, baru minta keluarga ke biara. Jadi ini satu paket yang agak lengkap yang Santa Teresa mengatakan. Dan tujuan ketiga mengapa kita harus belajar kelepasan menurut Santa Teresa adalah supaya kita bisa mencintai sesama secara bebas. Nah, disinilah juga kita bisa mendapat satu makna bahwa apa yang menjadi kecenderungan kita untuk termasuk tadi kelepasan dari keluarga itulah supaya kita bisa mencintai secara sempurna. Masuk mengasihi keluarga itu. Kalau kita mengasihi atas dasar semangat kelepasan, maka kita bisa mencintai sesama secara bebas. Siapa sesama itu? Itu adalah mereka-mereka yang dengan siapa kita dikumpulkan Tuhan. Itu bisa jadi adalah anggota biara untuk mereka yang hidup sebagai biarawan biarawati, saudara sekomunitas. Itu sesama itulah suami kita, pasangan hidup kita, istri, bahkan anak-anak buah dari perkawinan itu, keluarga besar, rekan kerja, teman pergaulan, mereka yang menjadi rekan kerja kita, ada di tempat pengungsian atau di tempat di mana kita terhubung dengan mereka, ini adalah sesama yang bisa kita cintai secara bebas kalau semangat kelepasan itu ada di sana. Jadi hanya dengan kurang memikirkan tentang diri, kita bisa memikirkan orang lain. Hanya dengan kurang peduli terhadap kesenangan pribadi, kita mampu peduli terhadap orang lain. Nah, karena itu, tadi sekali lagi, lepasan hanya dapat dipelajari dalam kebersamaan, bukan dalam keterasingan. Jadi saya percaya sungguh-sungguh bahwa ketika Teresa memaksudkan ini, seakan dia mau mengatakan bahwa semakin kita melepaskan, semakin besar kesempatan kita untuk mengasihi. Maka tujuan ketiga dari semangat kelepasan yang diusahakan ini adalah supaya kita bisa mengasihi secara bebas. Jadi kita bukan lagi terbatas pada mengasihi diri sendiri, tapi juga mengasihi Tuhan dan sesama. Bagi Santa Teresa kan hakikat dari cinta kasih itu adalah pemberian. Kecenderungan untuk lebih banyak memberi daripada menerima. Jadi ini tiga hal. Tiga hal kita mengapa harus dari apa saja kita perlu melepaskan diri. Pertama dari keluarga, dari tubuh, dan dari kecenderungan untuk mementingkan diri. Dan tujuannya kita belajar kelepasan tiga hal menurut Teresa. Supaya kita rela menanggung penderitaan bersama Kristus, supaya kita bisa maju dalam hal doa, dan yang ketiga supaya kita bisa mencintai sesama secara bebas. Ini yang bisa saya tambahkan yang mungkin bisa menjadi penghubung, memberi kita satu perspektif lebih mengapa Teresa sungguh menekankan tentang aspek ini dalam bab-bab ini, bab 8 sampai 11. Demikian, saya kembalikan ke Bu Mega. Ya, terima kasih Romo untuk tambahannya, ulasannya yang sangat membantu kita untuk
berdiskusi malam ini. Apakah ada yang ingin menambahkan atau Saya menanggapi boleh oke, silakan Dokter Cahyo. sambil nunggu teman-teman yang lain. Jadi Romo sudah menyampaikan betapa pentingnya kelepasan. Apa itu kelepasan, apa yang dilepas, bahwa dilepas itu penting, buahnya dari kelepasan itu penting. Pertanyaannya adalah eh, bagaimana, karena melepas itu menurut saya kemampuan melepaskan diri itu adalah buah. Berarti kalau buah itu hasil, sebelum jadi buah berarti ada upaya yang dilakukan. Yang mau dipertanyakan adalah bagaimana kita belajar untuk menjadi pribadi yang melepas. Pertanyaannya adalah bagaimana kita berelasi tetapi tidak melekat. Kita mengasihi tidak melekat. Kita memelihara tubuh menjadi sehat tetapi tidak sehat tetapi tidak melekat alias tidak takut sakit gitu. Nah, ini kan eh, saya membayangkan itu dua buah magnet. Dua magnet yang didekatkan akan melekat. Nah, tidak terjadi kemelekatan ketika di tengah magnet itu diberi sekat. Sehingga dia akan menempel tapi tidak melekat. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah penyekat apa yang harus kita lakukan sehingga magnet yang saling mendekat itu tidak akan melekat. Saya memelihara tubuh saya, tapi saya tidak melekat pada kesehatan. Sakit pun saya bisa menerima. Saya mengasihi anak-anak saya, tetapi saya tidak melekat. Ketika ada sesuatu, juga ikhlas semuanya. Jadi pertanyaannya adalah kekuatan apa yang bisa diupayakan sebagai sekat seperti magnet, dua magnet yang saling mendekat tetapi tidak akan bersatu. Itu menunjukkan mendekat tetapi tidak melekat gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Cahyo untuk tambahannya ya. Ini semakin bagus ya. Kalau saya mau menambahkan sedikit, boleh Monggo. ya Rom ya. Iya, Ya, jadi silakan Bu kalau Mega. kalau orang-orang tua itu emang biasanya ini ya, kalau apa-apa kan yang harus diutamakan tuh biasanya anaknya dulu gitu ya, atau keluarganya. Makanya kan banyak di masyarakat kita tuh ya KKN gitu. Nah, saya tuh kalau saya pribadi tuh sering dikomplain kan ya, jadi seperti anak-anak saya gitu, kalau Bu ini diambilkan ya, ya saya selalu jawab ya, selama kamu masih bisa mengerjakan sendiri ya dikerjakan gitu. Jadi kalau misalnya seperti dia nih ada tugas-tugas di sekolah gitu ya, misalnya yang contoh-contoh ringannya gitu, dia selalu bilang nih loh Bu, temanku tuh dikerjakan sehingga nilainya bagus gitu. Kalau saya bilang ya, ya nggak apa-apa dia mau nilainya bagus, mau nilaimu berapa, tapi kan itu kamu yang mengerjakan sendiri gitu. Jadi saya memang atau anak saya gini, Bu, ini kenapa sih kok kamu mendorong saya untuk misalnya ya udah ini loh banyak beasiswa nih, kamu mau daftar gitu, terus nanti bisa sekolah di mana gitu. Itu malah anak saya bertanya ini sebenarnya ibu nih sayang sama kita nggak ya? Kok kita diminta untuk kalau bisa tuh pergi dari rumah gitu. Pergi itu dalam artian yo kamu kalau sekolah yo sekolahlah ke mana aja. Masuk mau cuman di sekitar-sekitar Jogja aja. Kalau saya sih selalu apa ya mengajarkan anak saya seperti itu. Nah itu anak saya selalu bertanya gitu loh. Sedangkan kalau dia memberi contoh kan, ibunya temanku aja nih loh Bu, cuman masalah kita main di sekolah aja sampai temanku kok misalnya nih memar badannya gitu aja kan di-share di grup orang tua ya, terus nanya, terus harus orang tua temannya yang satu tuh membuat ibaratnya tuh kayak apa ya, kayak press release gitu ya. Kalau sekarang tuh harus ini Hmm. anaknya disuruh minta maaf gitu di grup sekolah direkam gitu. Terus saya bilang ya kalau kayak gitu itu berarti sebenarnya yang nggak sehat jiwa ya orang tuanya kan. Jadi dia tidak tidak membiarkan si anak ini untuk menyelesaikan masalahnya sendiri kan seperti itu kan.
Jadi sebenarnya kalau yang disebut, mungkin yang disebut kemelekatan oleh Santa Teresia ya seperti itu kan, bahwa yuk kita punya keluarga gitu. Tetapi kita kan juga harus bisa pertama untuk diri kita sendiri kan. Bagaimana sih kita mengajarkan, eh ya kamu nih punya keluarga, memang kamu harusnya ada untuk keluargamu, tapi ada yang untuk cara yang seperti apa, cara yang tepat atau cara yang kurang tepat seperti itu. Kadang seringkali orang tua kan kalau anaknya nangis yo, aduh, segera dipenuhi gitu ya. Pokoknya kalau anaknya minta harus segera dipenuhi gitu. Nah, mungkin yang dimaksud oleh Santa Teresia juga itu adalah yaitu tadi ya, bahwa itu kita ada hubungan keluarga, tapi kamu juga harus bisa mengajarkan keluargamu untuk mandiri atau kamu mengajarkan dirimu sendiri untuk mandiri gitu. Jangan apa-apa, wah ini untuk kepentingan keluarga saya. Jadi seringkali kita itu mengedepankan hal-hal yang sebenarnya kurang tepat. Mungkin dianggap seperti itu ya. Atau ada mau masukan lain? Terima kasih. Boleh komen dikit mungkin ya dok tentang kelekatan itu saya setuju sekali tadi yang dokter Cahyo cerita ya. Itu memang banyak sekali ya mungkin kita alami bahwa kita itu sebagai orang awam ya. Kita tidak akan terlepas bahwa kita itu hidup dalam keluarga ya. Kalau misalnya kita sebagai awam. Kalau menurut yang mungkin yang saya alami ya pengalaman itu dari apa yang kita alami bersama keluarga, sebetulnya Tuhan itu memberikan kita keluarga memang untuk kita rawat. Jadi kalau suster itu memang dia tugasnya karena dia ada untuk semuanya. Jadi semuanya memang dia dianggap bisa melepaskan kelekatannya dengan keluarga karena dia mempunyai fungsi sebagai suster yang berperan untuk komunitas. Tapi kalau kita mungkin sebagai keluarga yang ada di dalam masyarakat awam, Hmm, memang sudah tugas kita untuk dapat merawat anak-anak kita, kemudian kita juga ngurusi bapak sangat ibu, setuju. suami dan lain-lainnya. Jadi mungkin setiap orang itu mempunyai suatu keunikan dan Tuhan telah memberikan kita tugas yang masing-masing istimewa. Jadi di sini itu tugas sebagai suster, tugas sebagai pastor, tugas sebagai orang awam, bahkan kita sebagai dokter itu sudah dipilihkan Tuhan kepada kita dan kita dianggap kita bisa menjalaninya untuk membuat dunia kita ini tetap berjalan. Jadi mungkin tidak bisa kalau kita sama sekali mungkin dengan cara melepaskan anak-anak kita, kemudian kita juga melepaskan orang tua kita, karena itu merupakan tugas dari Tuhan untuk kita untuk dapat memelihara mereka. Mengenai kelekatan itu, mungkin yang saya pikirkan bahwa kalau kita melekat pada seseorang atau pada sesuatu, itu adalah karena ada bagian yang kosong dari diri kita yang membutuhkan orang itu atau barang itu, sehingga itu perlu diisi. Jadi, bagaimana cara kita dapat mengatasi kelekatan itu? Mungkin yang saya pikirkan itu kalau kita akan dapat melepaskan kelekatan itu bila kita sudah menjadi penuh. Dengan menjadi penuh, hollow itu sisi kosong yang hollow dalam diri kita itu tidak akan menjadi menarik sesuatu dari luar lagi. Sehingga apapun yang dilakukan orang yang misalnya kita sayangi, itu akan kita memang melakukannya untuk dia, bukan untuk diri kita. Seperti tadi yang Shirley cerita tadi, love unconditionally. Jadi dengan memberikan sesuatu, kita bisa memberi saja. Kemudian kita tidak mengharapkan balasan itu adalah karena kita love unconditionally. Itu mungkin yang saya pikirkan tentang yang kelekatan itu ya. Ya, mohon ada apa tanggapan dari yang lain karena kita berpikir bahwa sebetulnya attachment kita terhadap seseorang itu adalah karena kita sendiri memberikan energi terhadap interaksi itu. Apabila kita sudah menganggap hal itu tidak istimewa lagi, maka orang yang kita lekati itu akan menjadi biasa-biasa saja. Mungkin itu ya. Terima kasih. Saya boleh komentar, Dokter Lisa? Ya, ada namanya tragedi kemelekatan namanya. Jadi tadi Dokter Lisa mengatakan ketika kosong, kita berjuang untuk mengisi dan menjadi penuh.
Ketika kita berjuang menjadi penuh itu kan perjuangan yang berat, kita menderita. Tetapi ketika menjadi penuh, kita takut kehilangan. Nah, berarti sudah melekat. Nah, inilah tragedi kemelekatan, begitu kata orang bijak. Nah, justru ini bagaimana caranya penuh, tapi tidak takut untuk hilang gitu. Terima kasih, Dok. Mungkin saya jadi ingat dengan kata-katanya Romo Eki di buku kemarin ya, Romo. Yang di buku itu. Jadi kita tidak akan bisa menggantungkan diri kita kepada cinta manusia biasa. Dengan kita memenuhi diri kita dengan sesuatu yang abadi dan dengan cara kita memenuhi diri kita dengan sesuatu yang tidak akan hilang lagi, mungkin kepenuhan itu tidak akan dapat dihilangkan lagi. Monggo Romo Eki nanti menanggapi ya. Ini karena cuma pendapat yang ngawur-ngawuran aja, Dok. Karena saya juga ingat sekali yang Julian Norwich itu bilang ya, sesungguhnya apa yang kita lekati itu adalah suatu distorsi ya. Kalau Julian Norwich bilang karena kita sebetulnya merindukan Allah. Jadi karena kita merindukan Allah, mungkin ada sifat Allah yang pada seseorang atau makhluk atau apa atau barang atau apa gitu. Jadi kita menginginkan itu. Padahal sebetulnya yang kita inginkan itu bukan yang ada pada tempat itu karena melainkan karena orang itu atau mungkin karena hmm, apa benda itu atau apapun hal itu ternyata itu merupakan suatu representasi dari Allah yang kita inginkan dan kita rindukan. Ya, mungkin gitu deh. Jadi mungkin menurut Lisa yang bisa mengisi kekosongan itu tetapi tidak bisa hilang itu Allah ya. Jadi sesuai dengan Santa Teresa memeluk Allah itu ya. Ya, mungkin ya. Karena misalnya kita merasakan suatu kesatuan dengan Allah, maka sudah tidak akan ada lagi yang kita inginkan karena kita akan mengalami itu sebagai suatu kebahagiaan yang benar-benar utuh karena kita berada di dalam Allah. Nah itu Santa Mungkin Teresa gitu banget ya. tapi susah ya. Mungkin maksudnya bagi saya sih yang susah. Kalau saya itu ingat eh, kelekatan ini mungkin tidak disalahkan kalau kita menyayangi keluarga ya, tapi istilahnya mungkin Allah itu di atas yang kita lekati. Kalau di kitab suci itu contohnya waktu Allah meminta Abraham menyembelih anaknya. Nah, itu mungkin contoh ketidakmelekatan Abraham terhadap keluarganya. Tapi ya bagi saya itu sangat-sangat susah. Karena ini bilalah saya 2 kali presentasi dan mesti eh, bahasanya kelekatan ya. Jadi mungkin saya disuruh belajar tentang pelepasan ini. Komentar dokter. Kan mengenai Abraham ya. Abraham bisa melepaskan Iskak, tetapi kemampuan melepas itu ada dasarnya. Dasarnya adalah iman yang begitu kuat, sehingga imannya itu yang membuat dia sanggup untuk melepaskan. Artinya, dengan beriman dulu, baru memiliki kemampuan melepas. Berarti yang harus kita usahakan beriman dulu dengan kuat gitu. Kalau melihat Abraham ya. Nah, dalam konteks umum saya berpikir demikian. Manusia punya kebutuhan. Abraham Maslow mengatakan kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer saya sehat. Oke, setelah saya sehat naik lagi kebutuhan dihargai dan sebagainya. Nah, yang ketiga mungkin yang tidak dimasukkan Abraham adalah kebutuhan akan Tuhan. Itu kebutuhan yang tertinggi. Tetapi kebutuhan akan Tuhan harus dipenuhi ketika kebutuhan primer dan sekunder harus dipenuhi. Jadi seperti Dokter Lisa katakan, ketika kekosongan itu sudah terisi, maka dalam kepenuhan itu seseorang harus mempunyai kesadaran, kemampuan, komitmen untuk mulai melepas. Jadi ketika orang sudah memiliki, disitulah titiknya bahwa dia harus menyadari itulah saatnya untuk belajar melepas gitu. Karena kalau belum memiliki, bagaimana mau melepas?
Nggak mungkin. Menurut saya itu kodrati. Kodrati itu bahwa penuhi dulu. Nah, setelah terpenuhi dengan apa ya, standar kepenuhan masing-masing itu berbeda, mulailah belajar melepas gitu. Karena tidak mungkin kosong, apa yang mau dilepas, mau nggak ada isinya gitu. Jadi diisi dulu, baru dengan kesadaran belajar dikendorkan, dilepaskan gitu. Mungkin ada kisah yang menarik ya. Mohon maaf, saya banyak ngomong ini. Ini ada suatu, mungkin teman-teman pernah mendengar nasihat bijak dari Transu ya. Jadi dia menggambarkan gini, bila seorang pemanah membidik sasaran tanpa memikirkan hadiah apa yang akan diperolehnya, dia memanfaatkan seluruh kemampuannya untuk mendidik sasaran dengan tepat. Akan tetapi, jika dia membidik sasaran untuk memenangkan hadiah sabuk tembaga, dia sudah merasa gelisah. Itulah kemelekatan. Jadi menurut Transus ini, ketika orang ingin mendapatkan sesuatu, bukan bukan goalnya, bukan kemenangannya, tetapi lebih menikmati prosesnya. Seorang atlet tidak perlu memikirkan hadiahnya, dia menikmati prosesnya. Kalah menang bukan persoalan, tetapi dia berpenampilan baik, sportif dan sebagainya. Mungkin itulah cara-cara untuk kita tidak melekat, kita mendapatkan sesuatu tapi tanpa melekat. Kita berupaya pada proses dan bukan pada tujuannya. Tujuannya itu nomor sekian, seperti Transu katakan. Ketika pemanah fokus pada kemenangan, maka konsentrasinya sudah buyar. Tetapi ketika dia menikmati proses memanahnya dan tidak memikir kemenangannya, nah disitulah dia bisa berkonsentrasi betul gitu. Terima kasih. Boleh ngomentari dikit ya Romo. Terima kasih saya Dokter Cahyo. Saya suka sekali itu dok yang pengerumpamaan tentang memanah itu dan Iya, bagaimana kita tidak menginginkan suatu hasil ya sebetulnya dan kita memenuhi proses itu dan kita menikmati prosesnya. Mungkin tadi yang kita anggap sebagai suatu hal kelekatan, mungkin kita akan membedakan antara kelekatan kita sebagai mungkin anggota keluarga dengan keluarga yang lain, dengan bagaimana kita diberikan tugas oleh Tuhan untuk menjaga. Jadi kayak kita sebetulnya melihat bahwa mungkin anak-anak kita, mungkin pasangan kita, itu sebetulnya merupakan suatu manifestasi dari Allah sendiri yang ada di dalam dunia. Seperti misalnya yang dikatakan Santo Ignatius Loyola, finding God in all things. Berarti di sini bahwa kita sebetulnya kita memberikan kepada mereka cinta itu bukan dengan kelekatan, misalnya dengan cara mendidik mereka seperti apa yang kita lakukan dan kita inginkan mereka jadi seperti apa. Jadi kita dengan cara itu, dengan kita membuat kita tidak melekat pada mereka dengan cara membuat mereka itu terjadi dan berkembang sesuai dengan apa yang mereka sesungguhnya, bukan apa yang kita inginkan kepada mereka. Karena mereka sendiri sebetulnya juga merupakan anak-anak semesta yang berasal dari Allah, bukan sebetulnya anak kita yang kita miliki. Mungkin ya iya, ya, demikian apa setuju ya itu. dok ya. Setuju ya. Terima kasih dok. Ya, Ya, memang saya kira ini perspektif yang baik karena kita sedang berusaha untuk memahami apa maksud Santa Teresa. Artinya kita melihat, membandingkan dengan ungkapan-ungkapan lain untuk memahami. Tapi ada satu hubungan yang baik kalau kita mau padankan antara kebajikan teologal, nasihat Injili atau kaul kebiaraan itu dengan kebajikan Teresa. Kalau kelepasan itu dia dia padanannya dengan harapan, harapan dengan kaul kemiskinan dan kelepasan. Itulah mengapa inti dari eh, penghayatan dari kaul kemiskinan itu adalah di sana karena ada harapan bahwa yang kita pegang itu bukan sesuatu yang saat ini itu yang jadi patokan atau jadi eh,
ketergantungan atau menjadi inti dari kaul kemiskinan itulah pada harapan bahwa Tuhan yang menjamin. Dan itu yang akan nanti mempengaruhi secara konkret menurut Teresa kebajikan dan kelepasan ini. Artinya apa yang dihayati, bahkan apa yang dimiliki itu semuanya hanya semacam diberi hak untuk menggunakan, hak pakai, tapi bukan hak milik. Termasuk kalau kita hubungkan dengan konteks keluarga tadi. Pasangan kita tuh tidak benar-benar menjadi milik kita. Anak-anak kita, keluarga, kerabat kita. Tapi itu adalah titipan yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita untuk kita bisa saling belajar untuk mengasihi. Jadi hidup berkomunitas, hidup bersama supaya membangun kebajikan-kebajikan itu. Itulah mengapa kalau dipadankan antara kebajikan teologal, harapan itu ada hubungan dengan kemiskinan dan dengan kebajikan santri adalah kelepasan. Sementara ketika bicara tadi tentang iman, itu hubungannya dengan ketaatan dan kerendahan hati. Maka tadi kalau mau menjawab, sebetulnya apa yang menjadi dasar yang menggerakkan si Abraham itu, dia sampai mau menyerahkan anaknya Ishak itu. Itu karena dia taat. Dan taat, inti dari ketaatan itulah keiman. Nah, makanya kalau dikatakan kalau kita mendasarkan pada sesuatu yang bisa kita mengerti, ada pendasaran-pendasaran yang sangat rasional, itu belum tentu bukan iman yang sungguh-sungguh. Tapi iman adalah sesuatu yang memang menurut Paulus kan iman adalah bukti dari sesuatu yang kita harapkan. Jadi bukan sesuatu yang konkret. Jadi kalau dasarnya adalah hal itu. Maka ini satu hubungan. Nah, iman itu hubungannya dengan ketaatan dan kerendahan hati menurut Teresa. Sementara harapan hubungan dengan kemiskinan dan kelepasan, dan kasih itu hubungannya dengan kaul kemurnian dan dengan cinta terhadap sesama yang menjadi tiga dari kebajikan dasar menurut Teresa. Jadi kalau kita hubungkan ini kita melihat satu benang merah yang baik untuk melihat dan menghubungkan juga. Memang tadi kalau bicara tentang kelepasan terhadap keluarga, saya juga agak waspada karena Teresa sangat jelas itu menulis konteks tentang hidup membiara. Makanya diskusi macam ini memberi kita satu panorama yang lebih luas. Kalau kita hubungkan apa relevansinya kelepasan menurut Santa Teresa untuk kita juga yang hidup berkeluarga. Saya pun termasuk juga datang dari keluarga biarawan-biarawati yang hidup pada akhirnya juga ya berjuang untuk melepaskan diri itu juga berasal dari keluarga. Menarik sih, tapi diskusinya tadi saya nggak ikutin dari awal ya. Tapi saya minta masukan dari sisi spiritualitas Karmelit, menurut Romo. Em, Pada saat melepas kemelekatan, itu yang di benak saya, melepas kemelekatan itu bukan hanya melepas kemelekatan verbal saja, tapi juga ada objeknya kan. Objek yang dilepas itu apa? Yang tadi saya lihat diskusinya, saya mencoba mencari-cari sebenarnya apa sih yang dilepas dari kemelekatan itu. Yang saya yang saya mengerti dari melepas kemelekatan dari Buddhism dan dari Ignatian itu lebih kepada kemelekatan atau possessiveness, sifat possessiveness dan attachment. Tapi saya kurang yakin apakah dari sisi Carmelite spirituality is the same. Dan juga secara praktek dari melepas kemelekatan itu yang saya dapatkan adalah seperti di hati itu seperti sebuah kontainer yang dilepas atau dikosongkan sehingga bisa masuk berkat Tuhan sehingga merasa konten dan merasakan peaceful and joy. Jadi dari yang saya mengerti melepas kemelekatan itu lebih kepada possession, possession, lebih kepada melepas em,
triggers untuk em, apa ya, sinfulness, misalkan untuk prevention of the action of sinfulness, dan itu memfasilitasi action of surrender, surrender to God's will, dan being a container yang align dengan kehendak Tuhan gitu. Tapi mungkin bisa diperjelas sedikit, Romo, apakah dari sisi Karmelit itu kurang lebih pengertiannya serupa? Dan tadi yang tadi Dokter Cahyo katakan yang mengenai ada sesuatu untuk menggantikan kekosongan. Saya melihatnya itu sebagai sistem substitusi, mirip dengan sistem substitusi. eh dan ya, jadi apakah pieces of mosaic ini bisa Romo bantu untuk kami cerna sebagai awam, bagaimana kita bisa menyusunnya jadi sebuah lukisan mozaik yang lebih tepat gitu. Mau panjangan nggak saya ngomongnya? Jelas. Baik, Bu Erana. Persis tadi Dokter Cahyo katakan, kita tidak mungkin melepaskan dari sesuatu yang tidak kita miliki. Kan Hmm. Tracy itu bicara konkret. Dalam bab 8 sampai 11 ini beliau kurang lebih menggarisbawahi ya. Tadi di awal seperti saya sudah katakan ada 3 hal. Dari hal apa saja kita mesti melepaskan ya. Menurut Tracy pertama adalah dari keluarga. Tentu dia bicara dalam konteks hidup keluarga dan relevansinya tadi kita coba temukan dalam diskusi, saya kira sudah. Dan yang kedua itu dari tubuh, Hmm. lepasan dari tubuh, kedagingan. Kalau menurut Yohanes Salib ini musuh yang agak tricky, yang paling tricky yang bisa kita perangi adalah daging, tubuh. Dan yang ketiga kelepasan dari kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri. Hmm. Jadi dari 3 hal inilah menurut Santa Teresa dan yang menjadi dasar dalam refleksi-refleksi spiritualitas Karmel yang berakar paling tidak merujuk pada bab-bab ini dari jalan kesembuhan. Tapi Teresa lengkapi. Kita tidak hanya fokus pada lepas dari apa, tetapi juga melihat lepas untuk apa. Untuk apa belajar melepaskan? Kelepasan itu perlu diperjuangkan. Pertama menurut Santa Teresa tadi untuk apa? Supaya kita bisa lebih siap menanggung penderitaan. Hmm. Nah, berkaitan dengan ya untuk mendisiplinkan eh, apa namanya hidup batinnya itu kan perlu didukung dengan usaha-usaha lahiriah. Dan tadi saya Hmm. katakan kelepasan itu untuk mendukung itu supaya kita bisa siap menderita, menanggung kesulitan, kesukaran hidup. Jadi itu akan jauh lebih mudah ketika kita punya perjuangan juga untuk memiliki semangat lepas. Kedua adalah supaya apa? Supaya bisa maju di jalan doa. Santa Teresa. Karena Hmm. kelepasan yang dibicarakan Santa Teresa dalam konteks untuk menjadi salah satu prinsip dasar dalam doa. Di samping kerendahan hati dan love of neighbor, cinta akan sesama. Dan yang Hmm. ketiga, tujuan kelepasan menurut Santa Teresa tadi itu adalah supaya kita bisa mengasihi sesama secara bebas. Hmm. Jadi 3 hal ini menurut Santa Teresa kita lepas dari keluarga, dari tubuh, dan dari kecenderungan mementingkan diri dengan 3 tujuan tadi. Supaya bisa siap menanggung penderitaan, bisa lebih maju di jalan doa, dan supaya bisa mengasihi sesama secara bebas. Jadi itu objeknya sangat jelas menurut Santa Teresa, karena beliau memang agak sangat konkret, walaupun butuh usaha lebih untuk kita menemukan benang merah dari ajaran-ajaran dalam tulisan-tulisan. Hmm. Demikian, Beren. Ya. Oke. Jadi lebih kepada apakah dengan kata-kata zaman sekarang itu yang tadi Romo share itu salah satu langkah konkret untuk mentransformasikan diri menjadi kepribadian seperti Kristus, atau lebih kepada aligning with God's will yang tadi Romo share itu dari sisi perspektif Santa Teresa Avila.
Ya, memang Santa Teresa termasuk yang sangat memberi penekanan sangat khusus pada kemanusiaan Kristus. Karena ini Hmm. sejalan dengan sebetulnya tradisi spiritualitas sejak abad 14 itu. Ada gerakan yang namanya Devotio Moderna, kemudian juga yang menjadi ya sebetulnya dasar dari latihan rohani Ignatian juga itu kan sebetulnya bagaimana kita eh, berusaha untuk meneladani cara hidup Kristus dari aspek-aspek human ya. Jadi Hmm. penekanan pada kemanusiaan Kristus ini yang menurut Santa Teresa ini. Karena bagi dia ini yang paling konkret untuk bisa dihayati. Dan ketika kita mengikuti apa yang ya, menjadi semangat Kristus, pengorbanannya, cara dia mencintai melalui salib dan pengorbanan itu juga jalan-jalan yang bisa ditempuh. Maka pada abad-abad itu kan semangat askese itu menjadi sangat sedemikian giatnya dan Hmm. selalu dinilai itu menjadi bantuan paling baik untuk mendisiplinkan tubuh supaya arah rohani kita itu makin terarah. Karena ya daging itu lemah, tapi roh itu penurut. Ya, roh itu memang kuat, tapi daging lemah. Maka mulai dengan mendisiplinkan yang lahiriah itu, termasuk mengapa Teresa tekankan kelepasan dari tubuh, salah satunya dalam aspek itu. Karena agak sejalan dengan tradisi zaman itu, spiritualitas kita itu memang penekanan pada pengikutan akan aspek kemanusiaan Kristus. Satu buku yang terkenal tentang mengikuti jejak Kristus dari Thomas A. Kempis itu kan ini lahir dari tradisi ini juga, dari gerakan Devotio Moderna yang memang melihat sungguh-sungguh bahwa keteladanan terhadap atau kepengikutan Kristus dari sisi humannya itu memang sangat ditekankan. So, Oke, thank you, Mo. thank you. Ya, kita beri Dr. Nungki untuk buat closing statement, benang merah menghubungkan apa yang kita sudah diskusikan ini. Enggak ada. Apa ya? Jadi yang jelas Santa Teresa mengajarkan kita untuk kelepasan ya, kelepasan baik dari kelepasan hati dari keluarga, dari diri sendiri, kemudian dari mementingkan diri sendiri. Nah, itu mungkin yang bisa kita ambil sebagai awam, seperti yang sudah dijelaskan oleh Romo tadi. Bagaimana sebagai awam kita berusaha melepaskan diri dari kelekatan-kelekatan itu, seperti yang dari Dokter Cahyo bilang bahwa semuanya itu harus melalui proses, kemudian apa, dan dibutuhkan iman untuk itu ya. Dan tadi juga dari saya, eh, menurut saya relate sekali Santa Teresa dengan apa yang dikatakan Lisa tadi bahwa kemungkinan pelekatan kita itu karena ada lubang di dalam hati, kayak lagunya Leto ya. Dan lubang itu harus diisi dengan Tuhan. Nah, Santa Teresa memang secara jelas di buku ini mengatakan bahwa uh, kita harus melepaskan pelekatan-pelekatan itu dengan memeluk Tuhan saja dalam jiwa kita. Mungkin maksudnya sama dengan yang dipikirkan oleh Lisa bahwa lubang itu harus diisi, menurut Santa Teresa harus diisi dengan Tuhan saja, sehingga bisa melepaskan pelekatan-pelekatan yang mengisi yang kita harapkan bisa mengisi lubang dari kita itu. Tapi mungkin untuk itu yang masih bagi saya sendiri masih harus banyak belajar dengan mencintai Tuhan, dengan berusaha mencintai Tuhan, dengan berusaha mengenal Tuhan dengan lebih dekat supaya bisa mengisi lubang saya sehingga saya bisa mulai melepas sedikit demi sedikit kelekatan-kelekatan itu. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan.